kita berdiri. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu Bapa, segala hormat hanya untuk memuliakan namamu Tuhan. Tuhan, ini anakmu Bapa, Kau sucikan kami, layakkan kami sehingga kami bisa berkenan di hadapanmu untuk mempermuliakan namamu Yesus. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Di mana Kau pertemukan kami pada pagi hari ini untuk mempermuliakan namamu Yesus. Kiranya Kau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Yesus. Saya percaya Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Kami patahkan roh iblis, roh jahat yang akan mengganggu setiap ibadah kami ini Bapa. Hanya dengan dalam nama Yesus. Biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar Yesus. Roh Kudus menyertai kami semuanya Bapa. Tuhan, Kau pimpin pelayan-pelayan-Mu, sertai Tuhan, sehingga biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, saya serahkan ibadah ini hanya dalam tangan-Mu. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita bacakan ayat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mengucap syukur hari ini. Amin. Amin. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak bagi Tuhan. Bebaskan segala roh-roh yang kita mau bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Amin.
bergoyang ya. Semua harus bergoyang. Oke? Siap. Karena kita mau memuliakan Tuhan, dengan goyang pun Tuhan akan membimbing. Amin. Haleluya. Bersama Yesus, amin, amin. Puji, silakan duduk. Saya beri waktu kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sambil menunggu kita menyanyikan lagu. Haleluya. Ku masuk ke gerbang. Halaman dengan pujian.
Salam. Shalom. Iso gak iso kudu iso. Saya orang Jawa nggak patek paham. Bu Yulius orang Batak paham. Ya. Saya yakin percaya bahwa jemaat di sini jemaat yang mau bertumbuh. Amin. Amin. Kalau tidak mau bertumbuh, tidak mungkin terjadi mujizat. Kenapa kok tidak 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu saya masih di sini, kok baru-baru kali ini. Ya, karena saya percaya bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang ada seperti ini, dengan tantangan-tantangan yang ada, saya melihat jemaat di sini tetap setia. Amin. Amin. Meskipun kemis, ya toh, doa termasuk saya juga ikut. Dulu aras-arasan, tapi dengan berjalannya waktu saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri, tapi saya ikut. Nah, dengan pertumbuhan itu saya lihat mujizat demi mujizat terjadi. Apa yang rapatkan kemarin, saya melihat mujizat. Memang mujizat itu bukan setiap gereja, setiap organisasi, setiap gembala itu merindukan pertumbuhan di dalam jemaat. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai gerejanya tumbuh tapi jemaatnya bertumbuh. Bukan secara jasmani tetapi secara roh itu harus bertumbuh. Saya sendiri juga mengalami kalau roh saya tidak bertumbuh, tidak mungkin terjadi sesuatu dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, apalagi ngurusi anak akeh. Ya loh, ini tidak gampang juga, tidak punya donatur tetap. Dan saya tadi pagi saya tergerak, saya setiap kalau ada waktu saya ke Gereja Pusat memang, ya meskipun hanya pendengar. Tapi waktu itu Bu Mika yang firman. Kalau saya yakin kalau orang diurapi Tuhan itu luar biasa. Saya sampai menangis. Bu Mika berbicara tentang pertumbuhan. Setiap jemaat harus bertumbuh. Ya, sekali lagi setiap jemaat harus bertumbuh. Supaya apa? Supaya Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ya, saya sendiri merasakan. Bukan hanya Bapak Gembala, kita semua. Saya melihat orang-orang di sini mulai bertumbuh. Meskipun tantangan silih berganti, tetapi saya lihat sekarang itu luar biasa. Amin. Ya, kenapa yang dekat-dekat saya kadang menangis lihat ini? Kenapa orang-orang dekat tidak mendukung? Ya, memang tantangan kita luar biasa. Ya, Bu Mika katakan kalau orang yang tidak mau bertumbuh, dia katakan BODU. Apa BODU? Apa saudara? Apa saudara? BODU apa? Nah, bukan saya loh ngomong, ya, saudara sendiri. Ya. Orang setiap gereja, setiap organisasi, setiap gembala merindukan pertumbuhan, tetapi bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan selalu ada. Saya sendiri juga tantangan banyak. Tetapi dengan pertumbuhan ini, saya melihat, ini ya Tuhan. Kalau gereja diberkati, saya juga diberkati kemarin. Ya. Saya ada tanah 9x7, itu suruh bangun Bapak. Ya. Kemarin juga itu saya melihat di rumah, ya ini simpel aja, simpel. Waduh, terek. Beras. Saya ngomong sama Tuhan gampang-gampangan ya. Tuhan beras karek 5 kilo. Ya, saya katakan Tuhan itu luar biasa. Begitu tuh. Karena itu sekali lagi ini bukan hanya gembala, tetapi kita semua harus bertumbuh. Itu penting, bukan hanya secara jasmani. Banyak orang jasmaninya tinggi, tapi begitu mbak tantangan ambles. Kenapa? Karena mereka tidak dibangun di atas dasar yang kuat, dasar firman Tuhan yang kuat. Sekali lagi, nah, ini saya mengalami banyak orang-orang di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh, mundur, karena mereka tidak mau tantangan. Enaknya diberkati terus. Salah nggak? Menurut Bapak Ibu salah nggak? Nggak salah. Tapi bukan itu yang utama-utamakan Tuhan. Segala sesuatu katakan, carilah aku, maka kamu hidup. Dia katakan, carilah aku, maka kamu hidup. Bukan hanya secara jasmani, tapi secara roh. Amin. Ini penting. Sekali lagi, saya bukan khotbah. Saya tidak bisa khotbah. Tapi kalau saya melihat kasih Tuhan itu bisa ngomong. Waduh, luar biasa Tuhan. Ya sekali lagi kemarin saya melihat, bangunan tanah ini 9x7 jejer rumah saya. Dan saya punya iman luar biasa. Bukan. Saya kalau ngomong sama ini nanti saya bangun. Coba bayangkan 7x18 itu semecor duit itu kok sopo ya toh. Cara manusia tidak mungkin. Saya punya teman dulu namanya Pak Yudi. Ada namanya Pak Yudi di sini? Ada. Teman. Pak Yudi ini besok saya tacor kabeh. Pak Yudi ini gue juga. Tapi begitu beda. Lagi 3 nama Ocon.
Pak Con ini besok tak bangun tak cor kabeh iki. Aja ning ngene tok. Iya. Tapi begitu nyata Tuhan. Tuhan itu ada. Makanya itu apa yang kecil, apa yang bodoh apin bim. Ya toh, Tuhan ngomong, apa yang bodoh apa akan Tuhan tunjukkan. Karena itu jangan kecil hati meskipun kita kecil menor, tapi kalau kita sungguh-sungguh bawa kaki Tuhan, saya percaya pengajar yang diberikan di tempat ini sangat hidup, sangat memberkati kita semua. Amin. Karena itu jangan sia-siakan kasih karunia anugerah Tuhan itu besar sekali untuk kita semua. Oleh sebab itu sekali lagi biarlah ini bukan bagian daripada gereja, tetapi kita semua. Oleh sebab itu ayo kita sama-sama dukung akan pembangunan yang akan datang. Mungkin tidak tahu berapa M yang akan dibutuhkan, ya toh? Tapi Tuhan kita itu Tuhan kaya. Amin. Amin. Kalau sudah disediakan 1,5 M, selebihnya Tuhan akan turut campur tangan. Nanti saudara bisa bersuka cita. Amin. Ayo kita undang anak-anakku semua nyanyi. Ayo. Ya. Saya undang anak-anakku semua. Saya senang kalau nyanyi sama anak-anak ya. Karena ini menjadi berkat bagi kita semua. Ayo. Ayo semua. Biar nanti khotbahnya sedikit. Ayo. Nyanyi aku nyanyi ku pandang hari esok ya. Yang muda-muda aja enggak usah angel-angel. Saya melihat kalau Bu Mika itu yang khotbah enak Saudara. Isis rasanya. Simple, khotbahnya simple tapi enak loh gitu loh. Ku pandang hari esok dengan penuh harapan ya. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan pasti ada. Haleluya. Oh, ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Takut menghadapi hidup ini. Aku tahu kan hari esok ada dalam tangannya Yesus. Bagi yang mau ku pandang hari esok, haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Aku tahu kan hari esok ada dalam tangannya Yesus menjawab. Bagi yang mau percaya, haleluya, katakan semua, angkat tangan, angkat tanganmu semua, haleluya, Yesus sumber pengharapan, haleluya, haleluya, mulia, dan agung, haleluya, Yesus sumber Amin, puji nama Tuhan. Kesaksian yang memberkati kita semua. Saya merasakan pujian iso ora bisa itu sangat memberkati saya. Saya memang belajar Saudara, anak saya bilang, "Mama kok lagunya kok ini terus tiap hari. Karena saya merasa diberkati. Iso ora iso, kudu iso. Berarti kita harus bisa. Tuhan yang bersih, kita harus berdoa, bersemangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Karena saya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa juga Saudara. Saya renovasi rumah, saya sudah bilang berapa kali, renovasi rumah saya tidak
mempunyai uang banyak. Saya sudah habis, sudah selesai, sudah tak kasihkan uang, sudah habis selalu. Tapi rumah belum selesai. Saya bilang, Tuhan nangis. Rumah belum selesai, uang sudah habis. Tuhan, Pak, ini masih 80%. Pak, lanjutkan pembangunannya. Tuhan tahu, Tuhan, saya minta Tuhan, hari ini butuh semen, Bu. Saya bilang, Tuhan, saya nggak punya uang. Ada aja, saya beli satu. Ya sudah, saya beli satu-satu. Nggak seperti ditumpuk gitu, nggak beli satu. Bu, pasir habis. Tuhan Yesus, nggak ada pasir, nggak ada uang. Tapi Tuhan memberi berkat luar biasa. Kalau memang ini saya lagu ini memberkati hidup saya. Saya merasa. Nah, sekarang kita punya misi, kita punya pembangunan MM, saudara. Sedangkan kita punya uang mungkin ya nggak sampai MM. Tapi Tuhan kita ber-MM, saudara. Berkatnya luar biasa. Kalau kita mempunyai iman besar, Tuhan akan memberkati. Gereja kita ini kecil sekarang, nanti Tuhan akan memberi gereja kita yang lebih besar, bertingkat. Tante Rere 3 tingkat, saudara. Itu berapa miliar, berapa M lagi, ember Tuhan akan berkati kita semua. Diimani saudara, beriman, percaya. Amin, puji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati, membuat iman kita semakin bertumbuh beriman di dalam Tuhan. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh memulai. Haleluya Yesus. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan,
Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan. Buat pertolongan-Mu yang tepat waktu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau luar biasa Bapa. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sebentar lagi mau bertumbuh Tuhan bersama dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau bertumbuh dan bertumbuh Tuhan Yesus. Dengan firman-Mu Bapa, Engkau akan tumbuhkan setiap kami dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat dan kemampuan yang daripada-Mu. Dan isi hati-Mu saja ya Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Engkau sampaikan dengan luar biasa Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mengerti, kami boleh memahami. Dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhir, di dalam penyampaian firman-Mu, biarlah hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam setiap hati kami yang paling subur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Cek. Puji nama Tuhan, ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita semua mengucap syukur pagi hari ini, amin. Saya mohon maaf kalau kemarin malam-malam tiba-tiba WA jam ibadahnya mungkin dipindah. Ternyata memang banyak kawinan hari ini ya. Saya melewati beberapa jalan ditutup juga. Tapi puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa beribadah pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara benar-benar bisa mendapatkan sesuatu dari firman ini. Pak Sugeng sudah tahu, tadi dia bilang cuma sebentar firmannya. Kok tahu ya Pak ya? Tapi karena cuma sebentar, kita mau sungguh-sungguh dengar, kita buka hati kita percaya firman Tuhan akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya berikan judul, janji Tuhan, iya dan amin. Senggol kanan kirimu, katakan, janji Tuhan, iya dan amin. Kalau kita bilang iya dan amin, jangan lemes, iya dan amin. Berarti kita meragukan Tuhan, kita katakan iya dan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, Saudaraku. Ini ayat pokok kita hari ini. Kita buka sama-sama dalam Ulangan 31 ayat 8. Yang sudah menemukan bisa bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Sebagai ayat pembuka kita, Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Yang tidak bawa Alkitab bisa lihat ke depan. Kita akan bacakan bersama-sama. Semua sudah menemukan? Amin. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kitab Ulangan ini adalah amanat Musa. Perpisahan Musa kepada bangsa Israel saat mereka ada di tepi sungai Yordan sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Musa tidak boleh masuk, tidak bisa melihat, menikmati tanah perjanjian itu. Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Waktu bangsa Israel memerlukan air di Meriba, kemudian Tuhan berkata pada Musa, berbicara kepada batu itu supaya air keluar. Tapi Musa waktu itu dengan penuh kemarahan karena dia kesal dengan bangsa Israel, dia memukul batu itu 2 kali sambil marah. Karena itu Tuhan berkata, Musa, engkau tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita lihat di sini, Musa sedang meneruskan amanatnya kepada Yosua, pemimpin selanjutnya yang memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Kita lihat Musa ini memberitahukan, mengingatkan kembali pembaruan janji Allah kepada generasi baru Israel. Karena generasi yang lama tidak bisa masuk. Karena kedegilan hati mereka, mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka semua yang generasi keluar dari Mesir yang pertama itu mati di padang gurun. Sehingga yang masuk itu adalah keturunan mereka yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan.
Saudaraku lihat di sini. Musa mempersiapkan Yosua untuk menjadi pemimpin selanjutnya, menguatkan hatinya supaya umat tidak takut menghadapi bangsa-bangsa di Kanaan. Karena apa? Pasti banyak tantangan menanti. Tapi janji Allah selalu menyertai. Amin. Dan janji Allah dalam Ulangan 31 ayat 8 ini bukan hanya berbicara untuk bangsa Israel ketika mereka masuk tanah Yordan, tapi juga pesan Tuhan buat kita. Ini janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Kita akan bahas secara detail mengenai Ulangan 31 ayat 8 ini. Yang pertama, bagian 1. Di ayat yang awal dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ini janji Tuhan yang pertama, berjalan di depanmu. Saudaraku, Tuhan tidak berkata dia akan menyertai, sekedar menyertai. Tuhan tidak menyuruh dari belakang, tapi Tuhan berjalan di depan kita. Ini maknanya sangat dalam. Beda ya, kalau menyertai kan kita bersama-sama. Kalau menyuruh dari belakang, Tuhan gak kerja. Tapi di sini dikatakan Tuhan berjalan di depanmu. Artinya apa? Artinya Tuhan yang menunjukkan jalan. Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Tuhan yang mengarahkan jalan kita. Kalau jalan kita salah, Tuhan mengarahkan kembali kita ke jalan yang benar. Betapa dahsyatnya Tuhan kalau berjalan di depan kita. Seperti dalam Mazmur 23 ayat 1, Daud menuliskan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, lalu Daud bilang, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan adalah gembala agung kita. Dia yang menuntun. Bapak Ibu pernah melihat video waktu gembala membawa domba? Tidak seperti kambing yang dihus-hus dari belakang, tapi gembala di depan. Dan domba-domba mendengarkan suara gembalanya. Kita mau berjalan bersama Tuhan, amin. Mau dipimpin Tuhan. Kita lihat di sini. Arti lebih dalam lagi, Tuhan itu sudah lebih dahulu hadir di masa depan kita. Dia memiliki jaminan keamanan dan penyertaan. Gak usah takut jadinya, kalau Tuhan sudah di depan kita, pasti kita aman. Karena dia adalah Allah yang setia dan aktif. Artinya apa? Allah yang setia dan aktif itu, dia bukan Allah yang pasif yang menunggu di garis akhir. Tuhan cuma liatin anaknya, enggak. Tapi Tuhan berjalan-jalan aktif dalam hidup kita. Dia mengikuti setiap proses hidup kita. Saudaraku ingat lagu ini? Ku kagumi caramu mencintaiku. Terus ada di cerita proses hidupku. Itu lagu itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Setiap proses dalam hidup kita, apapun yang kita lalui, kita alami, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dia yang memimpin kita. Kita lihat di sini. Berjalan di depan itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ini gambar apa? Ini ketika bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Ini gambarnya terpotong ya. Harusnya tiang awan itu seperti awan besar, seperti payung raksasa. Suhu di padang gurun saat siang hari itu luar biasa panasnya, menyengat sekali. Sampai susah sekali menemukan air di sana. Bayangkan, kalau tidak ada air berarti benar-benar panasnya itu menguapkan semua air. Tapi di sini dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saat malam hari, suhu di padang gurun luar biasa dinginnya. Jadi di padang gurun tuh suhunya sangat ekstrim, kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Tapi lihat, Tuhan menyediakan tiang api di depan mereka untuk menghangatkan tubuh mereka. Luar biasa penyertaan Tuhan. Tapi bangsa Israel masih bisa bersungut-sungut. Kita mau belajar pagi hari ini. Kita mau belajar bersyukur. Apapun yang kita hadapi, kita ingat, oh Tuhan berjalan di depanku. Tuhan berjalan yang memimpin aku. Saat kita sadar Tuhan di depan kita, Tuhan melihat setiap proses hidup kita, maka kita akan tenang, kita akan bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa.
Berikutnya, saudaraku ingat ini tokoh siapa? Yang lagi melihat bintang-bintang? Abraham. Abraham adalah satu tokoh yang benar-benar mengalami Tuhan berjalan di depannya. Kita lihat Abraham waktu disuruh keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim menuju suatu negeri yang dia tidak tahu. Tapi dia taat, dia percaya, dia tetap berjalan karena dia tahu Tuhan di depannya. Tuhan berkata, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Padahal Abraham waktu itu sudah usianya sangat tua. Istrinya juga sudah sangat tua. Tapi dia mau melangkah percaya. Dia mau berjalan mengikuti Tuhan karena Tuhan berjalan di depannya. Sebelah ini, ada yang tahu ini tokoh siapa? Ini adalah Rut. Rut. Masih ingat cerita tentang Rut? Rut yang adalah bangsa Moab. Siapa nama mertuanya? Naomi. Waktu itu suami Rut meninggal. Naomi hanya tinggal dengan 2 orang menantunya, Orpa dan Rut. Lalu Naomi berkata, anak-anakku kembalilah engkau ke negerimu, sebab aku tidak punya anak lagi. Tidak ada bisa melanjutkan keturunan. Akhirnya Orpa kembali ke negerinya. Tapi berbeda dengan Rut. Saudaraku tahu, dia berkata kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Rut tidak mau kembali kepada Allah bangsa Moab. Dia tetap mau berkata Allahmu Allahku, artinya Allah Israel. Artinya Tuhan Allah itu tetap menjadi Allahnya Rut. Saat Rut percaya melangkah bersama Tuhan, Tuhan menuntunnya bertemu dengan Boas. Akhirnya keturunan Rut dan Boas itu adalah melahirkan garis Mesias sampai kepada Raja Daud, sampai kepada kelahiran Yesus Kristus. Mungkin secara manusia Rut berkata dia tidak mungkin lagi mempunyai keturunan, dia tidak punya suami. Tapi saat dia tetap percaya, saya tetap mengikut Allah. Maka janji Allah iya dan amin dalam kehidupan Rut. Puji nama Tuhan. Kalau tadi janji pertama Tuhan, dia berjalan di depan kita, kita akan bahas janji Tuhan yang kedua. Takkan meninggalkanmu. Lanjutan tadi lagi Ulangan 31 ayat 8 berikutnya dikatakan, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini ada 2 janji ya saudaraku ya. Tidak akan membiarkan engkau, artinya tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak diabaikan, tidak ditinggalkan. Ditegaskan 2 kali itu artinya Tuhan itu sudah pasti penyertaannya tuh, kepastian penyertaannya tuh luar biasa. Sampai 2 kali dia ditegaskan. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini membuktikan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita punya seorang anak, waktu mungkin anak kita masih seusia seperti Kim, seperti Keira, saat mamanya mau pergi, kira-kira ngerengek enggak dia? Ngerengek, enggak mau ditinggalkan sendiri. Karena apa? Karena dia tahu dia tidak berdaya, dia tidak bisa apa-apa. Dia membutuhkan mamanya. Kita lihat di sini, kita itu seperti anak itu. Kita ini sebenarnya tidak berdaya, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi jangan takut, Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah membiarkan kita, mengabaikan kita. Saat kita pegang janji Tuhan, maka timbul keberanian dalam hidup kita. Allah beserta kita, dia Allah Immanuel, amin. Berikutnya, janji Tuhan yang ketiga, lanjutannya lagi. Jangan takut dan janganlah patah hati. Saya mengambil ilustrasi waktu murid-murid Yesus mengalami badai. Mereka sungguh ketakutan karena badai itu demikian luar biasa. Tapi
mereka lupa ada Yesus, pencipta semesta alam di sana. Tuhan Yesus menghardik badai itu, maka redalah angin ribut itu. Kita lihat di sini, firman Tuhan berkata, jangan takut. Walaupun memang saudaraku, kira-kira respon wajar nggak manusia itu mengalami ketakutan, kekhawatiran. Kalau ada tantangan besar, kadang kita ngerasa putus asa, wajar ya? Wajar. Tapi janji Tuhan itu memampukan kita untuk tetap kuat dan berani. Jadi nggak apa-apa misalnya kita sudah mulai goyah, sudah mulai takut, khawatir, wajar, kita masih manusia, kita masih hidup di dunia ini. Tapi kalau ketakutan itu berlangsung terus-menerus, kekhawatiran itu menggerogoti hidup kita, kalau mengakibatkan kita menjadi orang yang patah semangat, tidak ada harapan, itu yang tidak wajar. Karena Tuhan sudah memberikan kita kemampuan supaya kita tetap kuat dan berani. Kita lihat, firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya teringat kisah Nabi Elia. Saudaraku pernah dengar ya? Saya pernah juga mengkhotbahkan ini di kaum wanita, kisah tentang Nabi Elia. Waktu dia melawan 450 Nabi Baal. Itu sebenarnya kemenangan yang spektakuler. Bayangin, 1 lawan 450. Waktu itu semua Nabi Allah itu dibunuh. Lalu kemudian Elia, karena disuruh oleh Tuhan, dia berani maju, memberanikan diri. Dia menantang Nabi Baal itu. Dia berkata, oke, kita tunjukkan Allah siapa yang benar. Allahmu, Baal, atau Allah kami. Lalu dia berkata, siapkan 2 mesbah. 2 mesbah, lalu 2 mesbah disiapkan. Semua disiapkan, tapi tidak boleh ada api. Elia berkata, kalau memang dia Allah, dia bisa menurunkan api dari langit membakar korban ini. Lalu Elia memberikan kesempatan buat nabi-nabi Baal ini, mereka semuanya berdoa, sampai akhirnya mereka sampai lewat tengah hari, Baal tidak menjawab doa mereka, sampai mereka menoreh-norehkan tubuh mereka, sampai berdarah-darah, sampai ada yang kesurupan, tapi tidak terjadi mujizat. Lalu Elia mengejek mereka, Elia maju. Dia menyuruh bangsa Israel membasahi parit sekitar mesbah itu sampai penuh, dibasahin semua. Jadi tuh logikanya kalau basah susah nggak nyala api? Susah kan nyala api. Tapi Elia sengaja membuktikan, lihat nih Tuhan saya. Lalu akhirnya setelah semua disiapkan, Elia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Api dari surga itu menyambar korban bakaran itu sampai habis, bahkan sampai air di sekeliling parit itu semua lenyap habis. Disitulah terjadi kedahsyatan, lalu semua Nabi Baal itu dibunuh. Tapi saudaraku tahu, setelah kejadian itu, Elia dikejar-kejar oleh Isabel. Dia habis melakukan mujizat yang luar biasa, tapi dia takut mati. Dia sembunyi, dia lari. Bahkan sampai di padang gurun dia berkata, Tuhan, biarkan sampai di sini saja saya hidup. Dia sudah lelah, dia takut harapannya hilang. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan tidak meninggalkan Elia. Saudaraku tahu, bahkan Tuhan mengirimkan roti, mengirimkan air. Dia merayu nih supaya Elia nih ayo makan, ayo semangat. Tuhan berikan suara lembut, Tuhan berkata, ayo bangkitlah kau. Makan supaya ada tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Tuhan memberikan Elia kekuatan baru, membangkitkan semangatnya. Demikian juga kehidupan kita. Kalau Elia saja bisa dari yang melakukan perkara ajaib, bisa mengalami ketakutan. Sungguh wajar kalau kita juga mengalami yang namanya takut, khawatir. Tapi jangan terus dipertahankan ketakutan dan kekhawatirannya. Datang pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan baru. Amin. Next selanjutnya, saya mau bahas secara rinci, jangan takut. Ini ayatnya, fear not, I am with you. Jangan takut, aku menyertai engkau. Apa alasan kita tidak boleh takut? Ada 3 alasan di sini. Kenapa kita tidak boleh takut, mempertahankan ketakutan itu terus-menerus. Yang pertama karena Tuhan Allah, Dia menyertai umatnya.
Seperti tadi saya katakan, bukan hanya menyertai, dia berjalan di depan kita. Nggak usah takut, kemanapun kita pergi dan berada, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh takut, karena Tuhan kita itu lebih besar dari apapun yang menakutkan buat kita. Firman Tuhan berkata, Mazmur 27 dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini luar biasa. Daud menuliskan di sini, dia tidak takut apa-apa, tidak takut siapa-siapa, dia hanya takut pada Tuhan. Karena Tuhanlah keselamatannya, kota bentengnya. Kalau kita berkata, Tuhan engkaulah juru selamatku, berarti harusnya kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita buang segala rasa ketakutan itu. Karena kita sudah bilang, Tuhan engkau juru selamatku, engkau yang memegang kehidupanku. Alasan ketiga jangan takut, karena Tuhan yang mengendalikan masa depan kita. Kita lihat di sini, mungkin sebagai orang tua, kita punya anak-anak masih kecil. Mungkin kita seringkali berpikir, saya bisa hidup sampai mereka umur berapa ya? Saya bisa mendampingi anak-anak sampai usia berapa? Apakah bisa sampai mereka mandiri? Tapi pegang firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita sudah menaruh harapan kita pada Tuhan. Anak-anak kita tuh aman dalam genggaman tangan Tuhan. Rancangan masa depan tuh Tuhan sudah sediakan buat mereka. Nggak usah takut. Kita punya keterbatasan kesehatan, keterbatasan usia. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Saat kita mempercayakan mungkin anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan, sudah Tuhan yang menjamin masa depan mereka. Masa depan yang cerah penuh harapan Tuhan sediakan. Amin. Berikutnya, jangan patah hati. Saudaraku, anak-anak muda ini bukan berbicara mengenai patah hati putus cinta ya. Bukan. Patah hati di sini berbicara mengenai kehilangan semangat, kecewa, ingin menyerah. Itu patah hati yang di sini yang disebutkan, jangan patah hati. Jangan kehilangan semangat, jangan kecewa, jangan ingin menyerah. Tuhan mau kita itu kuat secara batin, tidak menyerah. Jangan jadi anak yang gampangan. Dikit-dikit, nggak bisa, nggak mungkin, nggak bisa. Belum berjalan sudah berkata, mustahil. Belum mencoba sudah bilang, saya pasti nggak mampu. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita kuat secara batin. Kita percaya, never ever give up. Jangan. Cek. Firman Tuhan berkata, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Harapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan. Mungkin manusia seringkali mengecewakan kita. Tapi kita pandang Tuhan, kita lihat. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang ada saya yang selalu mengecewakan Tuhan. Yang ada Bapak Ibu Saudara yang selalu mengecewakan Tuhan. Tapi dia tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu taruh pengharapan kita di dalam tangan Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada orang lain, hanya pada Tuhan. Janji Tuhan itu sesuai judul kita pagi hari ini. Iya dan amin. Benar-benar iya dan amin. Bukan sekedar janji yang Tuhan ucapkan, tapi iya dan amin terjadi dalam kehidupan kita. Digenapi secara penuh dalam Yesus Kristus. Bahkan Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Inilah janji Tuhan tadi diberikan kekuatan, kemampuan itu melalui kuasa Roh Kudus. Dia yang sebagai penolong hadir dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita nggak usah takut melangkah.
Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, yang menolong saat hidup kita terasa berat. Roh Kudus senantiasa memberikan kita kekuatan baru. Saya mau mengajak saudaraku, Bapak Ibu Saudara semua pagi hari ini, kita mau berkaca, kita mau refleksi diri. Apakah benar kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan berjalan di depan kita? Atau mungkin kita mulai meragukan Tuhan itu ada di depan kita? Atau mungkin selama ini kita berjalan sendiri? Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan berjalan di depan kita, maka tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ketakutan. Amin. Karena kita tahu Dia yang menuntun jalan hidup kita. Seperti gembala membawa domba-dombanya. Gak mungkin gembala bawa domba-dombanya ke serigala, itu gak mungkin. Yang ada dia bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dombanya. Saat dombanya satu hilang, dia meninggalkan dombanya yang lain, dia cari sampai ketemu. Itulah hati seorang gembala. Bagaimana kita percaya Tuhan ada di depan kita, berjalan di depan kita pagi hari ini? Amin. Katakan amin. Saya percaya Tuhan berjalan di depan saya. Saya percaya Tuhan yang menuntun kehidupan saya. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan saya goyah. Lalu pertanyaan kedua, apakah ketakutan dan kekhawatiran yang menghalangi iman kita? Ingat, takut boleh, khawatir boleh, tapi jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Kita percaya ada roh penolong itu dalam diri kita, amin, yang akan memberikan kita kemampuan. Kesimpulan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, ketika kita percaya Tuhan berjalan di depan kita, kita dapat hidup tanpa rasa takut. Kita dapat melangkah dalam iman dan berpegang pada janji penyertaannya. Jangan berhenti karena takut, jangan mundur karena tidak pasti. Ingat, jangan mudah menyerah. Mungkin sebagai anak muda, seringkali mungkin saya waktu SMP, SMA juga masih bingung tuh. Waktu mau melanjutkan kuliah, saya kuliah apa ya? Karena itu sekarang sudah mulai tanya ke Jos nih masuk SMP, ke Vanessa, ke Jason, saya sudah nanya, kalian mau jadi apa? Saya mulai membuka pikirannya mereka. Kalian mau jadi apa? Kalian mau jadi seorang profesional, atau kalian mau jadi seorang employee, pegawai, atau kalian mau jadi seorang pebisnis, atau apapun yang kalian mau kerjakan, saya mengajak mereka untuk berpikir. Karena sebagai anak muda seringkali kita kayak ragu, Tuhan saya mau jadi apa ya Tuhan? Tapi kita lihat di sini, kita mau melangkah dalam iman, bukan dengan penglihatan. Mungkin secara penglihatan saya bisa nggak ya sekolah tinggi, tapi kalau engkau sungguh-sungguh belajar, engkau fokus, Tuhan, aku percaya masa depanku di tangan-Mu, Tuhan merancangkan yang terbaik untuk saya. Maka saat kita belajar sungguh-sungguh, itu Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang pimpin di depan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan jalan buat kita. Mungkin seringkali juga kita secara manusia, sebagai orang tua, sebagai seorang istri, seorang bapak, kita merasa khawatir. Waduh, harga emas sudah tembus berapa sekarang? Saya setiap pas lagi lihat tiba-tiba nongol berita emas gini, ya ampun. Coba saya beli ya dari berapa tahun lalu gitu ya. Sekarang sudah harganya, nggak tahu udah tembus berapa ya? 2, berapa ya? 2,1? Wih, luar biasa. Sudah mulai harga makin mahal-mahal. Sudah habis gajian, ini cukup nggak ya buat 1 bulan? Sering Bapak Ibu khawatir? Sering, wajar karena kita manusia. Tapi jangan biarkan kekhawatiran itu melemahkan iman kita. Jangan biarkan kekhawatiran itu menggerogoti diri kita. Akhirnya kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Tuhan, mana janji-Mu? Tapi waktu kita terima berkat Tuhan, dalam nama Yesus saya percaya Tuhan mencukupkan kebutuhan saya. Tuhan memelihara keluarga saya. Amin. Menghadapi pergumulan berat sekalipun, seperti kita sekarang, luar biasa. Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan mau kita naik kelas, kita upgrade. Berarti Tuhan berkata, hai jemaat GPDI Kasih, engkau sudah mampu untuk di-upgrade. Amin. Kita dengan penuh iman kita katakan, yes Tuhan,
Saya percaya Engkau yang berjalan di depan, Engkau yang akan menolong kami. Kita lihat di sini, percaya Tuhan sudah ada di depan. Dia mengundang kita, ayo berjalan bersama-sama dengan aku. Jangan mau ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Jangan mau ketinggalan karena kita ragu-ragu, karena kita nggak percaya. Tapi kita mau katakan, yes Tuhan, kita pegang tangan Tuhan, saya mau berjalan bersama dengan Engkau. Puji nama Tuhan, ini sebagai ayat penutup saya pagi hari ini. Dalam Mazmur 145 ayat 13b, firman Tuhan berkata, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Allah kita Allah yang setia. Setiap perkataan, setiap janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam segala perbuatannya ada kasih setia, ada cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau percaya janji Tuhan iya dan amin dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian. Selalu ada jalannya Tuhan. Kita mau lihat. Tuhan, kami percaya Engkau berjalan di depan kami. Kami percaya Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Kami tidak mau takut, kami tidak mau patah hati. Kami mau melangkah dengan iman. Kami percaya Engkau Allah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Kami percaya di depan pun Tuhan selalu menolong kami. Ajarkanlah kami jalan-Mu. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Dari awal kita nyanyikan, ajarkanlah jalan, ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang, tetap pandang Dia. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Ajar kami Tuhan, ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan
yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, pujian ini sangat memberkati saya. Saat kita dalam ketakutan, saat kita dalam kebimbangan, kita minta Tuhan, Tuhan, ajarkan saya jalan-Mu, tuntunlah langkahku Tuhan. Biar mataku hanya memandang-Mu, bukan memandang masalahku, bukan melihat apakah masalahku, pergumulanku besar, tapi aku hanya memandang Tuhanku yang terbesar, Dia yang terajaib, Dia yang termaha kuasa. Kita mau percaya, selalu ada cara Tuhan menolong kita. Mungkin secara manusia tidak bisa Tuhan, sulit Tuhan, mustahil Tuhan. Tapi Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya jalan untuk menolong kehidupan kita. Yang penting kuatkan hatimu. Percaya penuh pada Tuhan. Andalkan Dia. Maka Tuhan akan turun tangan menolong kehidupan kita. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Nanti dengan kasih Kristus, saya minta Ibu Tri yang pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang. Amin Yesus. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada, pegang janji Tuhan. Kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanku sendiri. Katakan selalu ada caranya Tuhan. Amin Yesus. Angkat tangan kita saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanku sendiri. Katakan kepada dirimu, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanku sendiri. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanku sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tidak takut, kami tidak patah hati, sebab Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalanlah selalu di depan kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Baik atas hidup kami maupun setiap masalah pergumulan gereja-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati, bersepakat memanggil nama Yesus. Apa yang mustahil bagi kami Tuhan, itu sangat mungkin bagi-Mu. Kami pegang janji
janji-Mu. Ya dan amin terjadi dalam hidup kami, terjadi bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Perbesar kapasitas iman kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai lebih dahsyat lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati rumah tangganya, pelayanannya, usaha apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan selalu membuat berhasil karena Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan, biarlah korban persembahan kami menyenangkan hati-Mu. Kami rindu memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.